Baik kawan-kawan, apa kabar semua? Balik lagi bareng saya yang hari ini masih setia jaga warung. Mumpung suasana lagi ya santai, lumayan santai dan belum banyak tangga yang datang buat nyari kembalian. Saya mau ngajak kalian semua untuk ngobrol santai tapi serius. Kita bakal lanjutin pembahasan video kemarin tentang produk-produk di sekitar kita yang tampaknya lokal, lokal banget, tapi aslinya sudah 100% dicaplok oleh asing tanpa pernah kita sadari. Kita lihat produk ini. Ya, kecap bango. Saya yakin di dapur rumah kalian saat ini pasti ada kecap ini. Entah yang botolan atau yang pun yang kemasan saset seribuan kayak yang sering laris di warung saya ini. Merek ini luar biasa besar. Iklannya ada di mana-mana dengan jargon yang sangat puitis dan menyentuh hati. Merawat tradisi kuliner Nusantara begitu. Setiap kali ada festival kuliner, nama Bango selalu di depan membawa narasi tentang apa namanya pelestarian warisan luhur menggunakan kedelai hitam pilihan lah bernama Malika yang ditanam oleh petani lokal kita begitu. Maaf ada pembeli tadi. Ya kita mendengar itu jargon-jargon itu Malika yang ditanam oleh petani lokal kita. Kita semua pasti merasa bangga dan mengira kalau kecap ini adalah produk asli kebanggaan Indonesia yang murni milik anak bangsa. Tapi mari kita buka mata dan melihat kenyataan pahit di belakangnya. Setiap kali kalian meneteskan kecap manis ini ke atas piring nasi goreng misalkan, ataupun bakso, ataupun sate kalian, setiap tetes kelezatan yang kalian rasakan itu, aliran keuntungan bersih, dividen, dan akumulasi modal raksasanya justru mengalir deras ke luar negeri, masuk ke rekening-rekening korporasi raksasa Unilever yang berpusat di Eropa. Uang receh yang kalian belanjakan di warung-warung kecil seperti milik saya ini, ujung-ujungnya dikumpulkan secara kolektif untuk memperkaya investor-investor asing di pasar saham global. Miris tidak? Sangat miris. Kita yang beli, kita yang konsumsi, tapi orang luar yang kenyang muterin duitnya itu. Jadi kalau kita mau jujur melihat sejarahnya, kecap Bango ini memang punya akar sejarah yang sangat kuat di tanah air. Merek ini pertama kali dirintis pada tahun 1928 kalau tidak salah oleh seorang warga lokal bernama Yan Tim Tiam Hook kalau tak salah bernama bersama istri tercintanya di Benteng Tangerang. Nama Bango sendiri ini bukan tanpa alasan, tapi punya filosofi mendalam yaitu agar merek ini bisa terbang tinggi dan jauh seperti burung bangau. Dari sebuah industri rumahan yang kecil berkat konsistensi rasa dan kerja keras bertahun-tahun, kecap Bango ini berhasil tumbuh menjadi salah satu merek kecap paling dihormati di tanah Jawa kala itu sampai menyebar ke seantero Indonesia ini. Namun peta permainan bisnis berubah total di tahun 2001. Raksasa Unilever itu melihat bahwa posisi kecap Bango ini di hati masyarakat Indonesia sudah tidak tergoyahkan. Daripada Unilever repot-repot membuat kecap baru, merek baru yang belum tentu diterima lidah kita, mereka mengambil langkah paling instan yang mematikan dalam dunia bisnis. Apa itu? Mereka membeli dan mengakuisisi penuh merek kecap Bango dari keluarga pendirinya. Sejak tahun 2001 itulah kendali penuh atas resep, distribusi, dan keuntungan raksasa dari kecap Bango resmi pindah tangan ke pihak asing. Saya yang setiap hari duduk di meja warung ini melihat ibu-ibu datang beli kecap, sering sekali merenung secara mendalam. Kita ini adalah negara yang kaya, masyarakat kita adalah konsumen kecap manis terbesar di dunia, tidak main-main. Karena apa? Kuliner kita memang nggak bisa lepas dari rasa manis gurih kecap ini. Petani kita di desa-desa dikerahkan untuk menanam kedelai hitam Malika. Buruh-buruh kita bekerja di pabrik-pabrik pengolahan kecapnya. Dan kita juga yang menjadi konsumen ataupun pasar utamanya. Tetapi kenapa struktur ekonomi kita didesain sedemikian rupa sehingga puncak keuntungan tertinggi dari rantai bisnis ini harus diserahkan kepada modal asing, diserahkan kepada asing gitu. Ini inilah mahakarya dari kapitalisme global. Dipadukan dengan strategi lokalisasi merek katanya, atau yang kerennya brand localization. Perusahaan asing itu sangat paham psikologi masyarakat kita yang punya nasionalisme tinggi, tapi seringkali kurang teliti.
Mereka sengaja mempertahankan nama Bango, mereka tetap pakai logo burung bangau, atau mereka bikin iklan yang luar biasa indah tentang pelestarian kuliner Nusantara yang kesejahteraan dan kesejahteraan petani kita. Jadi itu jargon yang sangat indah demi kuliner Nusantara dan kesejahteraan petani lokal. Tujuannya apa coba? Agar secara psikologis kita sebagai konsumen merasa sedang mendukung produk dalam negeri. Kita dibikin merasa menjadi Indonesia dengan membeli kecap itu, padahal tanpa kita sadari, kita sedang secara sukarela menyerahkan kedaulatan ekonomi kita ke tangan asing. Kita ini ya, apa ya, kawan-kawan, seperti sengaja itu ditidurkan secara sistemik lewat algoritma media sosial. Kita dijejali hiburan-hiburan pendek yang melenakan, bikin kita betah scroll berjam-jam nonton hal yang tak penting, sampai kita nggak punya energi lagi buat berpikir kritis tentang apa yang masuk ke perut kita dan kemana uang keuntungannya itu pergi. Kita dibuat abai bahwa dari bangun tidur sampai bangun lagi, bahwa air minum, sabun, odol, teh, sampai kecap di piring makanan kita. Hampir hampir seluruh hajat hidup orang banyak sudah dikuasai korporasi luar. Ini berbahaya karena kalau sebuah bangsa sudah ketergantungan total pada modal asing untuk kebutuhan perutnya sendiri, maka kemerdekaan kita sebenarnya cuma ada di atas kertas. Sekali lagi, lewat video di warung sederhana ini, saya sama sekali tidak bermaksud melarang kalian untuk membeli kecap Bango ini. Karena di warung saya juga barang ini tetap saya pajang demi melayani pembeli dan menyambung hidup saya. Tetapi video ini adalah ruang bagi kita untuk refleksi dan sadar diri. Kita harus mulai cerdas sebagai konsumen. Jadi kedepannya yuk kita mulai melirik dan mendukung alternatif kecap-kecap lokal asli daerah, kecap produksi UMKM ataupun industri rumahan milik tetangga kita dan saudara sebangsa kita sendiri yang kepemilikannya ataupun modalnya 100% milik lokal. Biar apa? Biar perputaran uang tetap ada di dalam negeri, bisa bantu bayar sekolah anak-anak tetangga kita, memperkuat ekonomi rakyat, dan bikin bangsa kita berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kalau saya perhatikan lagi ya, rak-rak jualan di warung saya ini ternyata daftarnya masih panjang banget. Masih banyak produk yang kalian pikir buatan Indonesia tapi aslinya punya asing. Di video berikutnya saya bakal bongkar lagi satu persatu ya, khusus buat kalian semua lah, selain ya. Jadi makanya jangan lupa buat dukung terus akun ini ya kawan-kawan. Silakan ikuti, sukai, dan bagikan video ini ke teman-teman ataupun grup WA keluarga kalian, supaya makin banyak masyarakat kita melek dan sadar akan pentingnya kedaulatan ekonomi. Terima kasih sudah mampir dan nonton video ini, mendengarkan cerita yang tak berbobot ini di warung meja ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga kalian terhibur, karena mungkin ini bukan edukasi, semacam hiburan saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.